Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Eko Priyo Atmojo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengenal jurnal predator. Nah, sebenarnya apa sih jurnal predator itu? Kok kayaknya menakutkan begitu ya? Ya, jurnal predator ini sebenarnya merupakan jurnal yang ya gampangannya nanti rawan untuk discontinued dari indeks internasional bereputasi ya, misalkan Scopus gitu ya, indeks yang sangat terkenal ya saat ini ya, Scopus gitu. Ya misalkan dia terindeks cuma misalkan 2 tahun 3 tahun lalu nanti discontinued begitu. Nah, ketika discontinued itu atau tidak terdaftar lagi di indeks Scopus itu, jurnal tersebut tentu saja tidak bisa lagi digunakan oleh dosen ya untuk bisa naik atau digunakan untuk mengajukan kenaikan jabatan fungsional sebagai syarat khususnya. Misalkan Anda sudah lektor kepala mau ke profesor, kan tentu saja ada syarat khusus minimal sekali satu jurnal internasional bereputasi ya. Misalkan di indeks Scopus begitu yang Q1 atau Q2 atau Q3 begitu ya. Nah, ketika itu sudah discontinued, lalu baru Anda mengajukan kenaikan jabatan fungsional, maka itu tidak bisa terpakai lagi sebagai syarat khusus, namun hanya bisa dipakai sebagai kredit atau kum secara normal begitu. Tapi untuk syarat khusus tidak bisa dijadikan lagi begitu. Nah, mari kita identifikasi atau kita kenali seperti apa sih jurnal predator itu yang berbahaya itu. Lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri jurnal predator yang pertama adalah terbit lebih dari 4 edisi dalam 1 tahun. Jadi terbitnya itu dalam 1 tahun itu terlalu sering begitu ya. Misalkan sebulan sekali terbit ya. Jadi setahun itu terbitnya 12 kali. Nah, itu sangat sering karena dalam proses bisnis sebuah jurnal tentu saja kan butuh yang namanya review ya. Ketika artikel masuk disubmit oleh para penulis, sang editor perlu memeriksa dulu secara desk review apakah jurnal itu masuk scope, apakah format penulisannya sudah sesuai standar jurnal tersebut, apakah similarity-nya di bawah yang dimaksimalkan begitu dan sebagainya, baru nanti di assign ke reviewer yang ahli di bidang tersebut. Sehingga ya rasanya mustahil ya bisa mereview atau memutuskan suatu artikel itu layak dipublikasi dalam suatu jurnal hanya dalam rentang waktu 1 bulan begitu misalnya. Sehingga memang sebuah jurnal itu paling aman ya, terbitnya itu dalam 1 tahun itu maksimal 4 kali begitu, atau per 3 bulan sekali terbit begitu ya. Lalu yang kedua adalah jika dalam 1 edisi jurnal tersebut memuat lebih dari 25 artikel gitu ya. Artinya artikelnya terlalu banyak ya, misalkan sampai 30, sampai 40, sampai bahkan 50 begitu ya. Karena memang mereview sebuah artikel untuk diterbitkan dalam jurnal internasional, apalagi yang bereputasi terindeks Scopus itu ya, itu memang memerlukan standar review yang tinggi begitu. Tidak bisa sembarang review, sembarang terbit, asal terbit begitu. Yang ketiga ya, bahkan ada ya jurnal-jurnal yang mungkin tidak ada proses reviewnya begitu. Yang penting asal bayar, asal terbit begitu ya. Lalu poor English ya, atau bahasa Inggris yang digunakan dalam artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal tersebut nih, itu bahasa Inggrisnya buruk begitu ya. Tidak natural, bukan bahasa Inggris yang natural, bukan bahasa Inggris yang akademik, yang formal, yang memang selayaknya harus digunakan dalam sebuah jurnal ilmiah terindeks internasional bereputasi begitu, terindeks Scopus misalkan ya, begitu. Kemudian adalah biaya publikasinya mahal begitu ya. Yaitu itu tadi kecenderungannya karena dengan biaya yang mahal itu bisa langsung terbit begitu ya. Ya mungkin kalau untuk
jurnal terindeks Scopus begitu ya, jurnal internasional yang bereputasi itu ya kalau masih di angka misalkan 5 juta atau 6 juta begitu ya biaya publikasinya, ya mungkin itu masih masuk akal sih. Cuma kalau bagi saya ya misalkan 10 juta lebih atau 10 juta ke atas itu biaya publikasinya itu sudah termasuk mahal begitu. Ya tentu saja kalau Bapak Ibu dosen sekalian memiliki pendanaan atau funding ya dari hibah, kalau mau mencoba peruntungan ya silahkan saja, tidak apa-apa begitu. Lalu yang berikutnya adalah jurnal tersebut sering mengirimkan informasi call for paper melalui email atau spamming ya. Jika Bapak Ibu sudah pernah menuliskan sebuah artikel jurnal lalu terindeks minimal terindeks Google Scholar lah, pasti email Bapak Ibu akan juga bisa dibaca oleh banyak orang ya, sehingga seringkali ada jurnal-jurnal yang suka nyepam gitu ya, ngirim email call for paper kepada Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga memang ini merupakan salah satu indikasi bahwa jurnal itu predator ya, karena ya begitu, jurnal predator itu memang biasanya sangat-sangat berburu penulis begitu ya, untuk bisa menerbitkan artikel sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya dengan biaya yang mahal gitu. Nah, berikutnya adalah para penulis tidak berasal dari negara-negara yang beragam atau terjadi monopoli negara asal penulis ya. Karena memang syarat sebuah jurnal terindeks Scopus menjadi jurnal internasional bereputasi itu memang latar belakang penulis harus berasal dari negara yang beragam, tidak bisa cuma satu atau didominasi oleh dua negara begitu ya. Itu. Bahkan dewan editor dan juga reviewer memang juga sebaiknya berasal dari negara-negara yang beragam ya. Berasal misalkan dari Australia, dari Inggris, dari Indonesia, dari Singapura, dari Mesir, dari Arab Saudi gitu. Jadi tidak bisa cuma satu dua negara gitu dewan editornya dan juga reviewernya gitu ya. Harus beragam. Nah, kemudian ciri yang lain adalah jurnal tersebut tidak diterbitkan oleh lembaga penelitian, institusi pendidikan tinggi, organisasi keilmuan, ataupun asosiasi profesi tertentu ya. Begitu. Oke, lalu bagaimana nih cara kita mencegah supaya tidak terjebak pada jurnal internasional bereputasi yang ternyata predator begitu, yang ternyata rawan discontinued dari indeks Scopus gitu ya. Salah satunya adalah dengan cara kita memilah-milah penerbitnya ya. Kalau penerbitnya dari Cambridge University Press biasanya aman. Kemudian dari Sage ya, Sage itu juga biasanya aman. Lalu ada Springer juga. Lalu ada Emerald. Kemudian Wiley. Lalu Oxford University Press. Dan Taylor and Francis. Biasanya dari penerbit ini aman begitu, ya tidak rawan discontinued begitu. Lalu yang terakhir ada Elsevier. Oke, mungkin sekian sharing yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kita sekalian supaya tidak terjebak dalam jurnal-jurnal yang predator ataupun rawan discontinued dari Scopus. Ataupun dari satunya lagi adalah Index Web of Science yang SSGI atau AHGI begitu ya. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan kita dosen yang selalu upgrade dan meningkatkan ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.